Mohon izin Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Imam Masjid Al-Jihad, dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid yang selalu memberikan gagasan idenya dalam pembangunan masjid, beserta para pengurusnya, dan yang kami bangga-banggakan saudara-saudaraku semuanya, Bapak dan Ibu. Saya boleh nanya nggak Bapak Ibu ini? Masih semangat ya Bapak Ibu? Insya Allah. Baiklah, mudah-mudahan yang sesederhana inilah yang memberikan kita semangat ya, karena kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ke-24 ini, sebagaimana yang sudah diamanahkan, judul Kultum Ramadan Tarawih pada malam hari ini yaitu dua kemuliaan bagi orang yang bersalah. Saya ulang sekali lagi, dua kemuliaan bagi orang yang bersalah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, pastinya tidak ada yang angkat tangan, karena an-nisyan, al-insan mahalul khata' wan nisyan, karena manusia ini tempatnya lupa dan salah. Betul Bapak Ibu? Maka guru kita mengajarkan ada ungkapan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jarum yang tak patah. Maka menunjukkan bahwa manusia selalu diliputi oleh rasa bersalahnya. Maka bagaimana sikap seseorang mukmin jika dia bersalah sehingga dia mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini simak baik-baik Bapak Ibu. Tujuannya disampaikan ini, barangkali kita sudah kadung sumpah serapah sama saudara kita, sudah kadung mengucapkan kalimat sumpah, kalau engkau tidak membuat pernyataan maaf, sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan dirimu. Begitu Pak kasarnya orang sekarang. Kalau kau tak bayar hutang besok lagi, maka jangan sebut namaku, jangan pernah menginjakkan dirimu, kakimu di rumahku. La ilaha illallah. Inilah kondisi manusia sekarang, mudah menyumpah serapah dirinya, padahal dirinya belum tentu benar. Dan ini terjadi bukan sama orang lain Pak, sama adik-beradik, kakak beradik yang dulunya harmonis ketika di bawah bimbingan orang tua, setelah merantau, bertemu, bersilaturahmi, ada satu kata yang terucap dan itu menyelekit di dalam hatinya, dan sampai saat ini lebaran keberapa pun
tak pernah dijumpainya adiknya. Kenapa kau tak jumpa adikmu? Bagaimana saya tak sakit hati Ustaz? Adik pertama dibantu, lama-lama dia ngilang dia. Apa yang sudah dibawa? Duit ratusan juta. Masya Allah. Apa yang Bapak sudah sumpahkan? Saya tidak akan pernah memaafkan dirinya. Sampai dia bersujud membayar hutangnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah potret zaman sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang bersalah dan yang disalahkan sama-sama egois. Maka bagaimana Ustaz? Kalau sudah demikian, Al-Quran mengajarkan kita Bapak Ibu, di mana diiming-imingi bahwa orang yang sudah kadung berbuat salah, orang yang kadung berbuat salah, kan jadi lupa jadi. Orang yang sudah kadung berbuat salah dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Di Quran surah Ali Imran ayat 134 sampai 135-nya itu Pak. Ini pentingnya kalau mengaji. Sesalah apapun adik atau kakak kita harus ada barometernya. Kalau kita ini adalah makhluk yang sama-sama salah sebenarnya Pak. Yang merasa benar ternyata salah juga karena sudah menyumpahkan sumpah serapahnya sama adik. Yang sudah salah belum tentu dia dipersalahkan, karena justru dia kadang-kadang meminta maaf kepada orang, kepada abangnya atau kepada adiknya yang mempermasalahkan dirinya. Oh, itu Pak, ini pentingnya kalau mengaji kayak gini. Jangan sampai kejadian-kejadian yang membuat kita tidak bisa masuk surga terulang kembali Pak. Padahal Allah sudah janjikan di awal mulanya. Allah mengiming-imingi, wasari'u, bergegaslah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunanku dan menuju surgaku yang seluas langit dan bumi itu. Untuk siapa? Di antaranya di situ wal afina 'anin nas, untuk orang-orang yang memberikan maaf. Nanti di penghujung ceramah ini sedikit saya jelaskan, Ustadz, siapa yang lebih mulia? Orang yang meminta maaf atau yang memberi maaf? Ini perlu kita kaji. Sebelum ke situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, walladzina idza fa'alu fahisyah, ketika seseorang itu sudah melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau dirinya telah berbuat aniaya, maka satu perbuatan yang membuat diri yang mulia itu zakarullah. Bapak Ibu kalau pernah salah, ini anjuran Al-Qur'annya langsung segera mengingat Allah Pak. Artinya apa? Menurut para ulama, kalau orang itu berbuat salah, langsung cepat-cepat mengkoreksi dirinya bahwa masalah itu datang itu bukan dari orang lain, sebenarnya itu dari Allah. Supaya apa Ustadz? Supaya mengajarkan kita untuk lebih dewasa, supaya mengajarkan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, bukan lari dari masalah Pak. Nah ini tuntunan Al-Quran, cepat-cepat kembalikan. Kalau masalah itu sebenarnya Allah kasih supaya kamu lebih dewasa, supaya kamu mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kalau orang yang beriman sama yang tidak beriman. Cek ya Pak ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Amin. Apa Al-Quran itu mengajarkan? Orang-orang yang beriman itu ketika ada permasalahan masuk dalam dirinya, satu, dia yakini permasalahan itu dari Allah, lalu dia bisa menerima masukan dari orang lain dalam permasalahan itu, dan dia mau membenahi dirinya. Itulah orang beriman Pak. Kebalikannya apa Ustadz? Kebalikannya kalau orang itu tidak beriman Pak, serius, orang yang tidak beriman
menganggap masalah itu adalah membuat menjadikan beban bagi dirinya. Duh, masalah itu diberikan menurut orang-orang yang tidak beriman itu beban, dan tidak ada campur tangannya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan parahnya orang yang tidak beriman itu ketika diberi masalah dia semakin sombong. Karena apa? Dia tidak merasa berdosa atas kesalahannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Fastaghfaru. Lalu yang kedua, membuat diri yang mulia. Orang yang beriman itu ketika dia berbuat salah, yaitu langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, orang-orang yang tampan rupawan, ternyata masih ada calanya juga. Maksudnya orang pandai-pandailah mengintrospeksi dirinya masing-masing. Kalau diri kita punya jabatan, Pak, ingat dengan bawahan. Kalau jabatan itu yang angkat siapa? Yang angkat kan orang bawah juga. Betul kan, Pak? Orang pintar itu bisa pintar sendiri tanpa ada teman yang mengajarkan atau guru yang mengajarkannya. Maka akan seperti kacang lupa dengan kulitnya orang-orang yang pintar seperti itu. Orang saat ini siapa yang merasa ganteng dan cantik? Emang bisa Bapak dikatakan ganteng dan cantik kalau tidak ada orang-orang yang merasa biasa-biasa aja dalam kehidupannya? Bapak ganteng itu karena ada orang yang jelek. Kalau Bapak itu tidak ganteng, nah ini jadi permasalahan. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Maka lihatlah diri kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sambungkan dengan kesimpulan bagaimana mulianya orang yang meminta maaf atau orang yang memberi maaf. Maka jawaban menurut para ulama yang pertama merujuk kepada Al-Quran, wal afina 'anin nas. Ternyata orang yang mulia itu orang yang memberi apa, Pak? Memberi maaf. Karena apa? Menurut para ulama, orang yang meminta maaf itu mudah, Pak. Mudah minta maaf, Pak. Udah maki-maki, udah ngata-ngatain, tiba-tiba datang ke rumah. Pak, saya minta maaf ya, Pak ya. Loh, enak kali kamu minta maaf. Saya sudah kadung malu di depan masyarakat. Berat rupanya Pak memberi maaf itu. Betul Pak ini? Namun bisa jadi Ustaz, bisa jadi orang yang meminta maaf itu lebih mulia. Gak percaya? Simak. Banyak sekali orang-orang yang meminta maaf tapi tidak dimaafkan. Itu langsung merujuk kembali bahwa yang mulia itu adalah orang yang duluan meminta maaf atas terjadinya pertikaian yang masih abu-abu. Ini konteksnya, Pak. Kalau permasalahan itu seimbang, belum tentu benar juga belum tentu salah, maka yang duluan meminta maaf itulah yang paling mulia, Pak. Jangan menunggu, kamu datang dong ke rumah saya, kamu kan lebih kayak gitu. Itu udah ngomong kayak gitu aja udah salah, Pak. Maka yang perlu kita mengaji, perlulah kita mengkaji lagi. Maka bapak dan ibu, mana suami dan istri, mana duluan? Pasti siapa yang duluan kadang-kadang lebih mulia, ya kan, Pak? Maka tidak ada suami yang sombong di depan istrinya, dan tidak ada istri yang sombong di depan suaminya. Kalau sama-sama memaafkan, ini langsung cair, Pak. Allah turunkan rahmat. Salah satu di antara Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat karena di situ, ya, di dalam Al-Quran itu termaktub rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai adalah untuk orang-orang yang bersalah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dia bersalah di surga, Pak, diturunkan ke bumi, kalimat yang pertama muncul langsung disampaikan sama Allah oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ada kalimat wa tarhamnanya. Ini, Pak, kalau kita berbuat salah, cepat-cepat kita minta maaf. Kalaupun
konteksnya mungkin berberat ataupun mungkin perlu mediasi, silahkan. Namun jangan sampai ya lebih dari 3 hari menyimpan masalah itu, lalu jangan sampai ada nyawa sampai di kerongkongan, di tenggorokan kita Bapak Ibu. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, mau berbuat apa? Orang yang sudah seperti ini Pak, mau datang ke kuburannya, Bapak mau bilang, saat kalau saya punya salah sama seseorang, lalu orang itu sudah meninggal, gimana? Apakah kita datang ke kuburannya? Maka jawabannya adalah, Bapak doakan aja saudara yang Bapak yang berbuat salah atau yang mengatakan salah itu, doakan supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengadilan Allah tetap berjalan dengan semestinya. Maka Bapak akan dipertemukan orang-orang yang Bapak salahin, dan orang-orang yang Bapak salahin itu akan bertemu dengan Bapak karena merasa disalahkan. Maka cukup sekian, banyak ngomong banyak salah. Ini pastinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ibadah tarawih. Ya. Mudah-mudahan di puasa yang ke-24 ini amalan kita mulai dari awal sampai nanti akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.